Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekti Caniago, NIM C0D021008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Apa itu PPh Pasal 21? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Itulah pengertian pemotongan PPh Pasal 21. Siapa yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21? Pihak yang berhak dan wajib melakukan pemotongan bukan karyawan, melainkan bendahara, pemerintah, atau perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Jenis-jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21. Tidak semua penghasilan dipotong PPh Pasal 21. Agar lebih jelas lagi, berikut ini jenis penghasilan yang terkena pemotongan PPh Pasal 21, yaitu 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diperoleh pensiunan secara teratur, seperti uang pensiun. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dalam jangka waktu lewat dari 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pekerja lepas atau freelance, seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah bulanan. 5. Imbalan yang diberikan pada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya yang diberikan karena jasa yang dilakukan. Keenam, imbalan peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, honorarium, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun. 7. Imbalan atau honorarium yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan atau tidak merangkap pegawai tetap di perusahaan yang sama. Kedelapan, penghasilan seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau jenis imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai. Kesembilan, penghasilan yang merupakan penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Definisi pegawai tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pasal 1 Angka 10/16 PJ 2016. Pegawai tetap. Siapakah yang dimaksud pegawai tetap? Menurut ketentuan PPh Pasal 21, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kata kunci dari pengertian pegawai tetap adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh jumlahnya tertentu dan bersifat teratur. Contoh pegawai tetap adalah pegawai negeri sipil dan karyawan swasta penerima gaji berkala. Pegawai tetap bisa mencakup anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, atau pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Sebaliknya, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang penghasilannya tidak tentu dan tidak teratur. Contoh pegawai tidak tetap adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan ketika benar-benar bekerja. Karyawan yang dibayar berdasarkan jumlah hari bekerja merupakan pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap juga mencakup pekerjaan yang menerima imbalan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian pekerjaan tertentu yang diminta oleh pemberi kerja.
Tarif pemotongan PPh pasal 21. Besaran tarif PPh pasal 21 berbeda-beda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Lapisan penghasilan kena pajak dari Rp0 sampai Rp50 juta tarifnya 5%. Di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta 15%. Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta tarifnya yaitu 25%. Di atas Rp500 juta tarifnya 30%. Cara menghitung pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Langkah 1, hitung seluruh penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto meliputi gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime, dan pembayaran sejenisnya. Langkah 2, hitung jumlah penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja. Langkah 3, hitung penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun adalah jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Langkah 4, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak menjadi dasar penerapan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Langkah 5, hitung PPh terutang. PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh terhadap penghasilan kena pajak. Langkah 6, hitung PPh pasal 21 sebulan. PPh pasal 21 sebulan adalah jumlah yang harus dipotong dan disetor ke kas negara. PPh pasal 21 sebulan adalah jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Ruang lingkup PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 dibagi menjadi 2. 1. Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang umum dan tidak bersifat final. Kedua, pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.